Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru, contoh kondisi kebutuhan khusus tidak lulus, tetapi kebutuhan umum lulus. Kok bisa? Cek posisi Anda. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan ki tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Kebutuhan khusus tidak lulus tetapi kebutuhan umum lulus. Kok bisa ya? Oke. Jadi di sini teman-teman ya perlu mengetahui secara mendetail ya bahwasanya jumlah formasi yang tersedia adalah 143. Ini contoh kita berikan ya. Dengan 132 pendaftar khusus dan 95 pendaftar umum. Nah, kalau kita lihat dari segi peluang ya, jumlah formasi sedikit lebih banyak daripada jumlah pelamar. Berarti mungkin ada yang bertanya, kemungkinan diangkat semua. Itu kan belum tentu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat bagi pendaftar khusus itu biasanya semua peserta dapat lolos karena jumlahnya kurang ya dari jumlah formasi yang tersedia. Itu hukum alamnya. Tapi yang terkadang tidak menyebabkan lulus itu teman-teman ya. Apabila misalkan ternyata kemarin itu diseleksi administrasi itu dari MS menjadi TMS teman-teman ya. Itu kan logikanya seperti itu ya. Jadi pendaftar khusus itu biasanya semua peserta dapat lolos karena jumlahnya kurang dari jumlah formasi yang tersedia. Maksudnya ini adalah P2, kemudian P3, P4. Kalau yang pelamar P1 itu kan bukan pelamar kebutuhan khusus tapi dia masuk dalam dia masuk kondisi pelamar prioritas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti dari 143 ini teman-teman ya, anggaplah jumlah P1-nya itu sekitar 50-an misalkan kemudian diangkat semua, maka kan akan tersisa anggaplah 50 lagi, akan ada tersisa sekitar 93 teman-teman. Ternyata dari 93 ini ada pelamar kebutuhan khusus yang tidak diakomodir. Ada yang tidak diakomodir karena mungkin saja dia harus bersaing lagi dengan sesama pelamar prioritas. Sedangkan ada pelamar umum yang ternyata bisa lulus di seleksi CAT BKN. Kenapa? Karena dia mendapatkan nilai ambang batas, teman-teman. Dia masuk nilai ambang batas dan berhasil mengalahkan para pesaingnya. Itu kan logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi tidak menjamin 100% bahwasanya jika jumlah formasi itu jauh lebih besar eh, jauh lebih besar daripada jumlah pendaftar itu bisa lulus 100%. Itu belum tentu karena kita belum melihat berapa kuotanya untuk P1, berapa kuotanya untuk P2, P3 maupun pelamar umum. Kan seperti itu ya. Kecuali kalau teman-teman sudah tahu berapa kuota P1, P2, P3, P4, itu kita sudah tahu. Ya, kira-kira kita sudah bisa buat semacam perkiraan, oh ini yang lulus, ini yang kemungkinan segini yang bisa lulus, segini yang belum. Kan seperti itu ya. Oke, jadi pendaftar khusus itu biasanya semua peserta dapat lolos karena jumlah kurang dari jumlah formasi yang tersedia. Tapi apapun itu, kalau kita ambil secara umumnya, jika jumlah formasi yang tersedia itu lebih banyak daripada jumlah pelamar, itu persentase kelulusan bakal tinggi, teman-teman. Saya ulangi ya, persentase kelulusan itu bakalan tinggi seperti itu. Nah, ini juga teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini dia. Untuk lolos, pendaftar khusus harus melewati seleksi administrasi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, maka teman-teman yang P2, P3 itu dinyatakan gugur teman-teman. Gugur di P3K Guru 2023. Sedangkan kalau misalkan P4 lulus seleksi administrasi, kemudian ikut CAT, kemudian melewati nilai ambang batas dan berhasil nilainya lebih bagus dari pelamar yang lain, maka P4 itu bisa lulus. Jadi tidak menjadi. Jadi bisa saja terjadi teman-teman. P2, P3 ada yang tidak lulus tetapi P4 ada yang lulus. Itu maksud kami. Karena untuk bisa lolos, pendaftar khusus itu harus melewati terlebih dahulu seleksi administrasi. Nah, dan seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN. Bagaimana dengan pelamar umum?
Nah, bagi pendaftar umum teman-teman, itu terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk dapat lolos ya. Seperti pengalaman kerja minimal 3 tahun, penempatan di sekolah akan bergantung pada kebutuhan di masing-masing sekolah. Jika tidak ada kebutuhan di sekolah tersebut, peserta dapat ditempatkan di sekolah lain. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, ranking peserta itu akan ditentukan berdasarkan hasil seleksi dengan peserta terbaik itu ditempatkan di peringkat 1 sampai 11. Ya, jadi untuk peringkat 11 terbesar ya, 10 terbesar itu ditempatkan di peringkat 1 sampai 11 itu masuk dalam kategori peserta terbaik. Dan sisanya misalkan pelamar umum yang 95 ya, di sisanya itu ditempatkan pada peringkat 12 sampai 95. Meskipun ada banyak formasi yang tersedia, ini tidak menjamin semua peserta akan diterima. Nah, itu ya, betul sekali ya. Meskipun ada formasi yang tersedia, ini tidak menjamin semua peserta akan tersedia karena ada seleksi administrasi, ada seleksi CAT. Tapi persentase kelulusan itu bisa saja tinggi, teman-teman ya. Oke. Penempatan itu tergantung pada kebutuhan di masing-masing sekolah atau institusi ya. Semua peserta baik pendaftar khusus maupun umum diharapkan dapat lolos seleksi guru setelah penempatan prioritas pertama. Jadi yang paling diprioritaskan dulu itu teman-teman adalah pelamar P1. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya teman-teman bahwasanya contohnya di sini kita lihat ya, ini contoh misalkan di Kabupaten A teman-teman ya. Di Kabupaten A, formasi guru kelas itu dibutuhkan sebanyak 200 ya. Ya, jadi di Kabupaten A, formasi guru kelas itu dibutuhkan sebanyak 200. Jumlah P1, P2, P3 yang mendaftar guru kelas di Kabupaten A itu setelah pengumuman administrasi sebanyak 150 orang. Maka dipastikan 150 orang itu akan lulus. Ini berbeda ya. Ini berbeda kalau memang tidak dihitung P4-nya. Nah, ini kan P1, P2, P3. Jumlahnya untuk P1, P2, P3 itu ada 200. Sedangkan yang lolos seleksi administrasi itu adalah 150. Ya. Nah, jadi yang lolos seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 itu kan 150. Sedangkan jumlah formasi guru kelas linier itu ada 200. Nah, 150 guru kelas yang lulus seleksi administrasi itu masuk dalam kategori P1, P2, P3. Kalau seperti ini, kita bisa berandai-andai ya teman-teman. Kemungkinan besar bisa lulus 100% ya menjadi ASN P3K. Karena P1 tinggal penempatan. Nah, yang penting linear ya, ada formasi. Kan di sini ada 200 formasi. P2, P3 itu tidak dibebankan kepada nilai ambang batas. Jadi begitu selesai tes CAT BKN, intinya linear, ikut tes CAT BKN dan formasi lebih besar daripada pelamar P2, P3, maka kemungkinan besar P2, P3 juga bisa diakomodir semua. Sedangkan bagi peserta P4 itu bisa mendaftar jika masih ada formasi kosong setelah diisi P1, P2, dan P3. Kelulusan mereka harus lulus nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi contoh ya pada kasus Kabupaten A tadi berarti bisa diisi peserta P4 sebanyak 50 orang. Ya, jika pelamar P4 kurang dari 50 orang, maka mereka semua yang 50 orang itu bisa diangkat sepanjang bisa melewati nilai ambang batas. Logikanya semua seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.